Halo guys, selamat datang di Story bersama aku, Rizky Santoso. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang tentunya bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Dan kasus yang akan kita bahas bersama adalah kasus dari seorang wanita bernama Nicole van der Heyden. Nicole van der Heyden adalah seorang wanita yang lahir di Manitowoc pada tanggal 28 Maret tahun 1985 dari pasangan suami istri Steve dan Vicky Meyer. Nicole adalah lulusan sekolah menengah atas Denmark angkatan tahun 2003. Nicole melanjutkan pendidikannya di UWGB dengan gelar BS dengan jurusan ganda sains dan pendidikan yang lulus pada tahun 2010. Dia mendedikasikan 6 tahunnya sebagai guru pengganti di Green Bay Area Public School System. Nicole adalah seorang ibu yang penyayang dan senantiasa mengabdikan diri untuk anak-anaknya dan selalu memberi tanpa pamrih untuk memastikan mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang. Di samping itu, Nicole juga seorang putri yang berbakti kepada orang tuanya dan teman yang sangat care terhadap teman-temannya. Di samping kegiatannya mengajar, Nicole kerap kali menghabiskan waktunya dengan menikmati alam. Nicole adalah tipe wanita yang sangat menyukai alam dan olahraga. Secara keseluruhan, Nicole ini bisa dibilang wanita yang sederhana, baik, dan cantik. Ya, pokoknya Nicole ini adalah wife material banget lah. Akan tapi, sayangnya kehidupan asmara Nicole tidak berjalan layaknya tokoh utama dalam cerita-cerita novel karangan Julia Quinn. Kisah cinta Nicole ini bisa dibilang hampir selalu berakhir tidak menyenangkan. Kisah cinta pertamanya berakhir kandas dengan menghasilkan dua anak yang bernama Michaela dan Taylor. Dan pada tahun 2015, dia kembali membuka hatinya dan menjalin hubungan dengan seorang pria berusia 35 tahun bernama Douglas Dietrich. Dan dari hubungan mereka itu menghasilkan seorang anak bernama Dylan. Pada awalnya hubungan antara Nicole dan Douglas ini berjalan baik-baik saja. Akan tapi seiring berjalannya waktu hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan dipenuhi dengan pertengkaran. Nicole kerap kali merasa tidak nyaman dengan sikap kekasihnya yang suka mengatur dan juga suka main tangan kepadanya. Pada malam tanggal 20 Mei tahun 2016, Nicole dan Douglas berencana hangout dengan teman-temannya di sebuah bar bernama Green Bay sebelum menuju ke tempat konser. Setelah pertunjukan selesai, Nicole, Douglas, dan teman-temannya berencana untuk melanjutkan malam itu di Sardine Can yang terletak di South Broadway. Akan tapi Douglas saat itu memilih untuk tidak ikut dengan Nicole dan teman-temannya, dan dia lebih milih untuk minum-minum dengan temannya yang bernama Greg Matthew. Alhasil Nicole dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Douglas dan Greg pergi ke Sardine Can. Saat berada di Sardine Can, Nicole nampak menikmati suasana di tempat itu dengan ditemani musik dan berbagai minuman. Dalam rekaman CCTV ini memperlihatkan Nicole yang terlihat menari dan menikmati suasana bar dengan teman-temannya. Meskipun sekilas terlihat baik-baik saja, Nicole yang sudah berada dalam pengaruh minuman masih merasa kesal dengan Douglas yang tidak mau ikut dengannya dan lebih memilih untuk minum-minum dengan temannya. Nicole tercatat beberapa kali mengirim pesan kepada Douglas. Pesan-pesan itu berisi tuduhan Nicole kepada Douglas yang menuduh pacarnya sebagai pasangan yang abusif, tidak setia, dan suka mengatur. Setelah mendapatkan berbagai pesan dari Nicole, Douglas yang sudah berada dalam pengaruh minuman pun berjanji akan segera menyusul Nicole ke Sardine Can. Akan tapi amarah Nicole menjadi semakin tak terkontrol karena Douglas tak kunjung datang dan beberapa teleponnya tidak diangkat. Tapi ketika salah satu temannya menelepon Douglas, dia langsung mengangkat telepon itu. Nicole yang saat itu sudah dipenuhi amarah pun memutuskan untuk meninggalkan bar. Di rekaman ini kita bisa melihat salah satu teman Nicole yang sempat mencoba untuk membujuk Nicole agar tidak pergi. Akan tapi saat itu Nicole menolak dan memutuskan untuk pergi pada pukul 23.30 sambil berbicara dengan seseorang lewat telepon. Dan ini adalah saat-saat di mana Nicole terakhir kali terlihat hidup. Douglas pun akhirnya tiba di Sardine Can beberapa saat setelah Nicole meninggalkan Sardine Can. Meskipun tidak menemukan pacarnya di sana, Douglas nampak tak khawatir dan kembali minum-minum dengan Greg sebelum meninggalkan tempat itu.
Douglas kemudian diantarkan pulang oleh Greg ke rumahnya pada pukul 2.15 dini hari. Setibanya di rumahnya, Douglas sama sekali tidak melihat Nicole dan dia saat itu hanya menjumpai babysitter dan anak-anaknya. Douglas yang merasakan kejanggalan di balik absennya Nicole pun meminta si babysitter untuk menghubungi Nicole. Akan tetapi tidak ada satupun dari beberapa panggilan itu yang direspon Nicole. Dan akhirnya, Douglas yang sudah terlalu mabuk pun memutuskan untuk tidur dengan anggapan mungkin pacarnya nginep di rumah temennya. Pada pukul 6 pagi, Douglas dibangunkan dengan suara tangisan anaknya yang kelaparan. Douglas pun kemudian kembali beberapa kali menelpon Nicole ketika dia tersadar kalau pacarnya itu belum pulang. Akan tapi lagi-lagi tidak ada satupun panggilan itu yang direspon Nicole. Douglas pun kembali tidur setelah memberi susu anaknya dan kembali bangun pada pukul 10.30. Dan saat itu, dia mulai merasakan ada yang janggal di balik keheningan pacarnya. Beberapa panggilannya tetap tidak diangkat oleh Nicole, dan teman-temannya juga tidak mengetahui di mana keberadaan Nicole. Douglas pun akhirnya melaporkan hilangnya Nicole ke kepolisian Brown County, Wisconsin pada sore hari pukul 4.30. Di dalam laporan itu, Douglas menceritakan kronologi yang terjadi pada tanggal 20 Mei kepada para petugas. Ketika para petugas sedang menginvestigasi laporan Douglas, mereka teringat kalau mereka sebelumnya telah menemukan tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa di perkebunan yang terletak di Jalan Hoffman berkat laporan dari seorang petani bernama Richard. Tubuh wanita yang mereka temukan saat itu terlalu mengenaskan dan membuat mereka kesulitan untuk mengidentifikasi identitas dari wanita itu. Wanita itu ditemukan tanpa busana dan hanya memakai sepasang kaos kaki dan gelang merah muda. Menurut petugas, wanita itu telah mengalami pemukulan yang parah dan dicekik. Tidak hanya itu, di area kepalanya juga ditemukan luka yang cukup parah yang menyebabkan trauma yang signifikan. Setelah mendapatkan laporan dari Douglas, polisi pun kemudian mencoba mencocokkan dental record Nicole dengan wanita itu. Dan ternyata, struktur gigi wanita itu sama persis dengan milik Nicole, dan para petugas dengan resmi menyatakan kalau wanita yang ditemukan di perkebunan di Jalan Hoffman itu adalah Nicole van der Heyden. Setelah penemuan tubuh Nicole, pihak berwajib pun kemudian melakukan interogasi kepada Douglas dan mereka juga menginvestigasi sekaligus menggeledah rumah dan semua properti pria itu. Selama penggeledahan di kediaman Douglas, polisi mendapati beberapa barang yang menyita perhatian mereka. Salah satu dari barang itu adalah sepasang sepatu Air Jordan yang di permukaannya terdapat noda yang tampak seperti noda darah. Pihak berwajib pun kemudian menyita sepasang sepatu itu untuk dites DNA. Mereka saat itu curiga kalau noda di sepatu itu adalah darah dari Nicole, karena di tubuh wanita itu juga ditemukan bekas pijakan, dan uniknya pola di sol sepatu itu sama persis dengan pola di sol yang ditemukan di tubuh Nicole. Noda yang terlihat seperti noda darah tidak hanya ditemukan di sepatu Air Jordan saja. Noda yang hampir serupa juga ditemukan di lantai garasi dan di dalam kendaraan milik Nicole. Beberapa penemuan noda darah ini membuat pihak berwajib saat itu berspekulasi kalau Nicole kemungkinan dilenyapkan di rumahnya oleh sang pelaku, dan tubuhnya kemudian dibawa ke perkebunan menggunakan mobil miliknya. Penemuan beberapa noda di sepatu Air Jordan, lantai garasi, dan di dalam kendaraan Nicole seolah-olah membuka jalan para petugas kepada bukti-bukti lain, di mana mereka berhasil menemukan beberapa barang bukti di lingkungan dan di TKP ditemukannya Nicole yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pelenyapan wanita itu. Saat itu mereka berhasil menemukan kabel pengisi daya, beberapa rambut pirang berdarah di kebun tetangga Nicole, dan juga bercak darah di jalan masuk rumah Nicole. Tidak hanya itu, para penyidik juga berhasil menemukan jepit rambut dan 2 potong kawat. Untuk di sekitar TKP sendiri, mereka berhasil menemukan pakaian Nicole yang dalam keadaan kotor dan terdapat bercak darah, dan mereka juga berhasil menemukan dompet dan ponsel milik Nicole.
Meskipun bukti seperti noda darah yang ditemukan di sepatu Air Jordan lantai garasi dan di dalam kendaraan Nicole belum tentu adalah darah milik Nicole, akan tetapi anehnya polisi saat itu memutuskan untuk menangkap Douglas dengan kecurigaan Douglas adalah orang yang telah melenyapkan Nicole. Mereka saat itu nampak cukup yakin kalau Douglas adalah pelaku dalam kasus ini. Akan tetapi hasil tes DNA yang keluar berkata lain. Bukannya DNA milik Douglas yang ditemukan di barang-barang milik Nicole seperti kaos kaki dan lain-lain. Ternyata DNA yang ditemukan di barang-barang itu adalah DNA milik pria yang tidak diketahui identitasnya. Tidak hanya itu, noda yang ditemukan di mobil Nicole ternyata bukanlah darah. Noda yang ditemukan di lantai garasi ternyata bukanlah darah manusia. Dan noda yang ditemukan di sepatu Air Jordan bukanlah darah Nicole. Dan yang semakin memperlemah asumsi polisi kalau Douglas adalah pelaku dalam kasus ini adalah data Fitbit app di HP milik Douglas yang mencatat kalau pria itu hanya melangkah sebanyak 12 kali antara pukul 3.10 pagi sampai pukul 16 pagi. Plus fakta bahwa ternyata mobil Nicole tidak pernah keluar dari garasi dalam kurun waktu yang mereka tentukan. Dengan ditemukannya beberapa fakta ini membuat pihak berwajib mau tidak mau harus melepaskan Douglas dan kembali mencari bukti-bukti lain. Penyelidikan kasus pelenyapan Nicole pun sempat stuck selama 3 bulan. Untungnya penyelidikan kasus ini bisa kembali berjalan berkat tim forensik yang berhasil mengekstraksi DNA yang ada di kaos kaki Nicole dan langsung mencocokkan DNA itu dengan database negara. Dan ternyata DNA yang ditemukan di kaos kaki Nicole cocok dengan DNA seorang pria bernama George Stephen Brush. Dan uniknya saat itu George sedang terlibat dalam insiden pencurian dan pembakaran kendaraan. Pada tanggal 8 Juni tahun 2016, George diinterogasi oleh polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus pencurian dan pembakaran kendaraan. Dan saat itu dia menyangkal keterlibatannya dengan mengatakan kalau dia sedang berada di sebuah bar pada malam kejadian dan dia juga sedang chattingan dengan seorang wanita semalaman. Polisi pun kemudian meminta persetujuan George untuk melihat riwayat chattingannya dengan wanita yang dia maksud dan mendownload data di dalam HP-nya. Dan ketika petugas yang menyelidiki kasus pelenyapan Nicole mengetahui tentang keberadaan data ini, mereka langsung memeriksa data itu dengan sesama dan berusaha mencari tahu keberadaan George di malam hilangnya Nicole lewat Google account yang tertaut di HP itu. Ketika mereka menelusuri di mana keberadaan George di malam hilangnya Nicole, mereka mendapati George berada di bar Richard Cranium yang berjarak hanya setengah mil dari Southern Ken, dan dia meninggalkan bar itu pada pukul 2.30 pagi. Setelah itu, anehnya data-data itu menunjukkan keberadaan pria itu di kediaman Nicole pada pukul 3.01 pagi hingga pukul 3.52 pagi. Ponsel George pun kembali terlihat bergerak menuju ke sebuah ladang pertanian dan pergerakannya berhenti pada pukul 4 pagi. Dan setelah itu, ponsel George berhenti di rumahnya pada pukul 4.22 pagi. Dengan ditemukannya beberapa bukti ini, polisi pun langsung bergerak meringkus George, dan pria itu kemudian didakwa dengan first degree intentional homicide. Akan tetapi saat itu George menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan ini. Selama kasus penuntutan, George benar-benar ditekan dengan bukti-bukti yang ada yang membuat ketidakbersalahannya diragukan. Hal ini diperparah lagi dengan kesaksian petugas yang terlibat dengan Douglas di awal-awal kasus ini berjalan. Sang petugas saat itu bersaksi kalau Douglas sangat kooperatif dalam penyelidikan kasus hilangnya pacarnya, dan dia juga mengatakan kalau dia hanya menemukan luka-luka kecil di tubuh pria itu. Tidak hanya itu, sang petugas juga mengatakan kalau saat itu Douglas tanpa ragu-ragu menyetujui penggeledahan rumahnya. Dan yang menurutnya semakin memperkuat bahwa Douglas bukanlah pelaku dalam kasus pelenyapan pacarnya adalah kesedihan Douglas yang sangat mendalam ketika mengetahui kalau pacarnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Selama persidangan ini, juri juga disuguhi dengan bukti-bukti yang memberatkan George seperti data-data dalam ponselnya,
Riwayat keberadaannya pada malam tanggal 21 Mei sampai pagi tanggal 21 Mei, sampai riwayat pencariannya yang menampilkan banyak tampilan berita yang terkait dengan kematian Nicole. Jaksa penuntut berpendapat bahwa George mengantar Nicole ke kediamannya sekitar malam hari tanggal 20 Mei sampai dini hari tanggal 21 Mei dengan harapan ingin melakukan aktivitas cocok tanam dengan Nicole. Namun ketika Nicole menolak ajakannya, jaksa berpendapat bahwa George melakukan pemerkosaan, penyerangan, dan akhirnya mengakhiri Nicole menggunakan kabel charger sampai wanita itu tidak bernafas. Teori jaksa ini juga didukung dengan hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan kalau ada 241 luka di tubuh Nicole yang membuktikan kalau teori jaksa itu benar. Menurut penuturan jaksa penuntut, Nicole sempat berusaha untuk melarikan diri ke arah rumahnya. Akan tetapi, George kemudian menghalangi wanita itu dan menyerangnya di jalan masuk rumahnya. Luka-luka yang terdapat di tubuh Nicole dengan jelas menunjukkan kalau Nicole sempat beberapa kali diinjak, ditendang, dan dibanting. Dan setelah wanita itu tidak bernyawa, George mengangkut tubuh Nicole ke perkebunan dan membuang barang-barangnya sambil berkendara pulang. Ini adalah foto yang diambil beberapa jam setelah George diduga melenyapkan Nicole, yang menunjukkan kalau pria ini sama sekali tidak merasa bersalah. Terlepas dari berbagai bukti yang ditunjukkan jaksa, tim pembela George menegaskan bahwa Douglas adalah pelaku sebenarnya dalam kasus ini, dengan mengatakan bahwa Douglas melenyapkan Nicole karena dia sangat marah saat mendapati istrinya sedang melakukan aktivitas cocok tanam dengan George di luar rumahnya. Pihak pembela lebih lanjut memberikan kesaksian dari babysitter yang saat itu mengasuh anak-anak Nicole, yang mengatakan bahwa Douglas menyatakan bahwa Nicole hanya mengalami luka di bagian kepala dan menyatakan ketidakpastiannya tentang keberadaan Nicole. George pun menambahkan kalau memang benar dia sedang bersama Nicole pada malam hari tanggal 20 Mei. Akan tetapi saat itu dia menyangkal keterlibatannya dalam kasus kematian Nicole. Menurut keterangannya saat itu, dia pertama kali bertemu dengan Nicole di bar Richard Cranium, dan mereka kemudian bermesraan sampai sekitar pukul 2.30 pagi. Singkat cerita, mereka kemudian melakukan aktivitas cocok tanam di kursi belakang mobil George. Dan ketika mereka sedang menikmati waktu mereka, George mengatakan bahwa dia kemudian dibuat tidak sadar oleh Douglas. Dan ketika matanya terbuka, dia melihat Douglas berada di atas tubuhnya dan menodongkan senpi. Sedangkan di sisi lain dia melihat Nicole yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Douglas kemudian memaksanya untuk memasukkan Nicole ke dalam mobilnya dan mengendarai mobilnya ke ladang untuk membuang Nicole. Akan tetapi, George mengatakan kalau dia bisa melakukan perlawanan dan menjatuhkan Douglas, dan dia kemudian melarikan diri dan membuang barang-barang milik Nicole dari jendela mobilnya saat berkendara menuju rumahnya. Setelah adu argumen yang cukup sengit antara jaksa dan tim pembela George, juri sempat meminta agar tali yang digunakan untuk mengakhiri Nicole diperiksa. Dan setelah itu, juri kemudian memberikan vonis bersalah kepada George atas first degree intentional homicide. George pun kemungkinan mendapatkan hukuman seumur hidup penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat.